Waduh. Ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel Setyo Nugroho. Kali ini kita sedang melakukan motor vlog yang kita sedang menuju ke arah Kroya ini ya. Jadi ini di sekitar Pekuncen, Kroya. Dan ini sedang menuju ke arah Kroya. Ya, saudara. Di sini angin cukup kencang, sehingga kita perlu berhati-hati saat berkendara. Jadi ketika kita berpapasan dengan mobil, rasanya hempasan angin itu makin terasa kuat sekali menerpa kita. Jadi seperti inilah kondisi di jalanan dari sekitar Pekuncen menuju ke Kroya. Kalian bisa melihat pepohonan yang bergoyang menunjukkan kalau angin ini memang kencang. Jadi di sini anginnya cukup kencang menerpa kita. Dan jalanan agak bergelombang, sehingga tidak nyaman untuk berlari kencang. Jadi sepertinya angin yang menerpa dari sebelah kanan kita ini mungkin angin laut, karena saat saya melewatinya daerah ini sekitar jam 2 lebih kurangnya, jam 2 siang. Saudara, memakai motor injection terasa sangat membantu karena keiritannya, ditambah dengan cc 150 cc, sehingga ketika kita membawanya ke gunung, turun gunung, sepertinya oke-oke saja. Tenaganya cukup kuat untuk dibawa nanjak. Yang penting sebelum kita melakukan perjalanan, pastikan oli mesinnya cukup. Sedangkan spesifikasi oli mesin untuk Honda Versa ini berbeda dengan
oli yang digunakan pada sepeda motor tipe lama. Jadi sebaiknya setiap kalian menggunakan oli, kalian harus mendapatkan informasi rekomendasi dari pabrik pembuatnya. Sebaiknya motor itu menggunakan oli apa, sebaiknya kita mematuhinya. Ya, saudara, kita berhenti sejenak di sini di lampu merah. Kita melanjutkan perjalanan. Ya, saudara, perjalanan kali ini mulai memasuki daerah yang agak ramai. Nah, ini ada papan petunjuk. Ya, saudara, ini sudah di pasar. Nah, ini sudah di rel kereta Kroya, stasiun Kroya sebelah kanan kita. Nah, ini pasar Kroya. Pasar Kroya biasanya macet, mungkin karena banyak orang di rumah saja, pengaruh dari COVID-19. Kali ini kita melewatinya cukup sepi, karena beberapa tahun silam saya pernah ngevlog di sini juga. Pasarnya ramai sekali dan macet. Namun kita melewati saat ini cukup lengang. Ya, semoga musibah yang menerpa dunia dengan COVID-19 ini segera berlalu dan kita kembali hidup normal. Karena COVID-19 itu, kita seperti menghadapi musuh yang tidak terlihat, sehingga untuk mengatasinya pun kita kesulitan, karena tidak terlihat sebagai debu atau terlihat sebagai pasir, tidak berbau dan tidak nampak oleh mata. Tentu sangat sulit sekali. Mending kalau virusnya itu berbau apa, jadi
ketika kita mencium baunya, kita bisa menghindarinya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita mematuhi saja saran-saran dari pihak-pihak yang pandai, cerdik, cendekiawan dalam bidang kesehatan untuk memakai masker, untuk sering cuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Kita patuhi saja agar kita selamat. Karena sebagai masyarakat awam, tentunya kita tidak memiliki pengetahuan. Sebaiknya kita mengikuti saja pada petunjuk-petunjuk dari orang-orang cerdik pandai dalam bidang kesehatan. Saudara, kita masih menyusuri di daerah Kroya. Jadi dari Kroya ini tembusnya nanti ke Buntu. Nah, dari Buntu itu kita bisa ambil jalur yang kemana kita suka. Mau ke arah Kebumen kah? Atau ke arah Gombong Kebumen sana? Atau ke Sampang? Atau ke Kerumput Pageralang? Kita ikuti perjalanannya. Ini Kroya pinggiran. Masih cukup kencang, jadi kalau kalian memasuki wilayah Kroya, langsung terasa betapa tiupan angin itu kencang. Mungkin karena posisinya yang sudah dekat dengan laut, jadi angin laut terasa menerpa tubuh kita. Ya, dari Kroya ke pantai cukup dekat. Yaitu pantai Widara Payung. Ya saudara, suasana di Kroya sekarang di daerah pinggiran banyak pepohonan yang menghijau karena saat ini memang musim hujan, sehingga pohon bertumbuh segar. Jalanan di sini terlihat bergelombang-gelombang, ya. Ini seperti jalan cor-coran, sehingga bantingannya keras sekali. Terlihat dari kamera yang bergoyang-goyang, speedometernya kelihatan, karena memang jalanan di sini bergelombang. Jadi untuk lari kencang rasanya kurang nyaman. Ya saudara, terasa lengang jalanan ini. Di depan sana hanya terlihat satu mobil, dan sesekali berpapasan dengan motor, dan disalip saya ini oleh sebuah kendaraan.
Saudara, daerah Kroya sepertinya banyak daerah yang rata karena memang dekat-dekat dengan pantai Laut Selatan. Di sini mulai ramai karena kita sudah dekat-dekat dengan daerah Buntu ini sepertinya. Jadi ini dari arah Kroya ke Buntu seperti ini. Nah, ini lampu merahnya. Kalau yang belok kanan itu yang menuju ke Kebumen, Gombong. Kalau yang belok kiri itu yang menuju ke Sampang, Maos, ke Basen. Kalau yang lurus agak Serong, ini yang akan kita tuju, menuju ke arah Pageralang, Krumput, Banyumas. Pageralang masih wilayah Cilacap apa Banyumas, saya juga kurang begitu paham. Tapi sepertinya sudah masuk ke wilayah Banyumas. Nah, ini di dekat-dekat Buntu seperti ini, kita sedang menuju ke perbukitan itu di depan. Karena ini siang hari dan cuaca cerah, kita bisa melihat perbukitan dengan jelas. Kita sedang mengejar gunung ini. Perbukitannya ada di sana, kita sedang ke sana. Ada pepatah kata mengatakan gunung dikejar takkan lari, makanya nggak usah ngebut-ngebut. Kita ke sana pasti bisa ketemu. Pegunungan dilihat dari jauh indah sekali. Ketika kita menjumpainya, ya seperti keadaan di lokasi kita biasa, cuma lebih datarannya lebih tinggi. Cuma kalau dilihat dari jauh, gunung terasa indah sekali. Juga ketika kita di perbukitan di gunung yang tinggi, melihat kota itu indah sekali. Apalagi malam hari, kelap-kelip, bahkan siang hari pun terlihat indah. Dari lereng gunung melihat kota di bawahnya. Jadi, sepertinya segala sesuatu itu indah kalau dilihat dari jauh. Kalau didekati, biasa saja. Apakah itu yang disebut Fata Morgana? Ya saudara, kita sedang naik ke gunung. Ini terlihat perjalanan naiknya. Sepertinya mobil di depan saya ini ngebul apa ya? Bau olinya terasa. Mobil-mobil yang ngebul seperti ini biasanya ring sehernya sudah kena, atau bisa jadi dari seal klepnya yang sudah bocor atau yang lainnya. Kalau mobil atau motor kita ngebul, tentu saja kita harus sering mengecek olinya, baik sebelum melakukan perjalanan maupun ketika kita beristirahat. Dalam perjalanan kita cek olinya, jangan sampai kehabisan. Karena kalau olinya habis, rontoklah mesin mobil atau motor kita. Jadi oli itu sangat penting sekali bagi kendaraan.
tidak cuma membuat mesin itu tidak bergesekan secara ekstrim, oli juga sebagai pendingin mesin agar tidak panas, atau panas yang dibolehkan oleh mesin tersebut. Bila kehabisan oli, maka gesekannya akan luar biasa, pendinginan mesinnya juga hilang, akhirnya mesin pun rusak, ambrol. Maka kita perlu sering mengecek oli, terutama bagi mobil atau motor kalian yang sudah ngebul atau keluar asap di knalpotnya. Ya saudara, terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube Setyo Nugroho. Harapan saya, selain Anda mendapatkan hiburan di channel ini, Anda juga mendapatkan pengetahuan dari pengalaman saya. Kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka kita belajar dari pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain. Saudara, silahkan ambil sisi yang baik dari video ini, dan kalau ada video yang tidak baik, jangan ditiru. Tirulah yang baik-baik saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bell agar kalian mudah menemukan channel ini di waktu-waktu mendatang, di waktu esok, lusa, atau kapan Anda ingin berkunjung. Terima kasih semuanya, sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.